Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik semua ya. Oke. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai, langkah lebih baiknya kita berdoa. Silakan Rafael dipimpin dulu berdoanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian sekarang silakan berdiri di samping mejanya masing-masing. Ya, yang pojok berarti agak geser. Yang belakang terlihat yang belakang. Nah, Ibu mau mengadakan ice breaking dulu. Kalian perhatikan instruksi dari Ibu, ya. Nah, ice breaking kali ini namanya guru berkata. Jadi kalau ada instruksi dari Bu Fia, guru berkata kalian lakukan apa yang Ibu minta. Gitu ya. Guru berkata, pegang kepala. Guru berkata, pegang telinga, pegang mata. Ya, ada yang tidak fokus. Sekali lagi, silakan duduk. Ada instruksi nggak dari Bu Fia? Hanya satu yang mendengarkan instruksi dari Bu Fia. Tadi Ibu bilang apa? Si guru berkata, baru kalian ikuti apa yang Ibu minta. Nah, jadi berdiri lagi. Hanya satu nih yang konsentrasi. Oke, diulang nih. Guru berkata, pegang pundak. Guru berkata, pegang alis. Guru berkata, pegang hidung. Pegang kepala. Nah, masih ada juga. Lihat semua ya. Instruksinya harus melihat warna yang ada di dalam tulisan. Paham? Yang kompak dong. Kuning, hijau. Aman ya? Aman. Merah, biru, kuning, merah, putih, biru, hijau, merah, putih, biru, kuning, hijau. Tepuk tangan bagi teman-teman. Setelah ice breaking tadi selesai, Ibu mau bertanya dulu, apakah di kelas 10 MP ini hadir semua? Sekretarisnya mana ya? Iya. Oke, Rahayu, silakan. Apakah hadir semua? Oke, Amanda dengan Raka sakit ya. Semoga kita doakan agar sehat kembali dan bisa berkumpul dengan kita semua. Amin. Nah, untuk materi kali ini, materi yang akan Ibu berikan adalah layanan klasikal dengan topik pilihan karir berdasarkan tipe kepribadian. Tujuannya adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami pentingnya menentukan rencana karir sesuai dengan tipe kepribadian setelah lulus SMK. Kedua, peserta didik meyakini alternatif pilihan karirnya setelah lulus SMK. Yang ketiga, peserta didik dapat merencanakan upaya yang harus dilakukan dalam mencapai karir yang diinginkan sesuai dengan tipe kepribadian. Ibu mau memberikan pertanyaan pemantik dulu terhadap kalian, ya. Pertanyaannya adalah mengapa kita perlu mengetahui tipe kepribadian dalam pemilihan karir? Oke, silakan Nova, berdiri. Ya, benar. Supaya kita tidak bingung dalam memilih karir, bisa ditentukan dari pilihan karirnya. Kemudian, Ibu mengajukan pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara kita mengetahui tipe kepribadian
dalam pemilihan karir. Wah, udah ada yang hebat nih. Silakan, berdiri. Ya, berarti jawabannya adalah dengan tes psikologi ya. Salah satunya untuk mengetahui tipe kepribadian seseorang adalah dengan tes psikologi. Siapa di sini yang sudah punya cita-cita? Mau tahu, Ibu? Coba acungkan. Yang sudah punya cita-cita. Nggak ada yang punya. Acung, Zia? Belum tahu. Yang sudah punya cita-cita, Rafael? Belum tahu juga. Adek? Belum tahu. Jadi, di dalam kelas ini banyak yang belum tahu ya cita-citanya? Belum? Wah, kalau belum, coba nih, kalian bisa simak video yang ada di bawah ini. Ya? Terus begitu saja. Kalau kita ingin punya gelar sarjana, ya kuliah. Kalau ingin bisa ilmu bela diri, ya berguru. Kalau ingin punya mobil, ya belajar. Kalau ingin punya penghasilan sendiri, ya mulai cari kerja atau bangun usaha. Kalau kita ingin sehat, ya olahraga. Serta banyak lagi contoh-contoh simpel lainnya. Pertanyaannya, adakah di antara kita yang tiap hari merangkai cita-cita, tapi tidak pernah benar-benar mengejar dan mewujudkannya? Adakah di antara kita yang setia merealisasikannya dengan alasan ini dan itu? Sebelum itu terjadi, yuk potong siklus itu. Saatnya perjuangkan dan realisasikan semua cita-cita baik itu. Mulai tulis apa yang jadi cita-cita besar kita, petakan jalan menuju ke arah sana, cari strategi terbaik, dan mulailah eksekusi. Ulang lagi, kayaknya kita pernah mencobanya dan tidak akan memulai dengan merasakan penasaran dan penyesalan. Atau bisa jadi ternyata kita akan mendapatkan kesuksesan yang diciptakan tadi, bahkan bisa melebihinya. Toh tidak ada satu manusia yang bisa dengan tepat mengetahui hasil akhir dari usahanya kan. Jadi punya cita-cita baik. Saya ingin punya cita-cita nih. Misalnya menjadi seorang guru. Apa yang harus kalian tulis? Kemudian tadi setelah ditulis disuruh apain lagi? Petakan jalannya. Karena yang awalnya munculnya dari isi kepala kalian, saya ingin punya cita-cita nih. Misalnya menjadi seorang guru. Apa yang harus kalian tulis? Kemudian setelah ditulis disuruh apain lagi? Petakan jalannya. Yang mau menjadi guru kira-kira nanti harus apa? Menjadi seorang guru berarti harus kuliah. Kuliahnya di mana? Di Fakultas Ilmu Keguruan, bukan di Fakultas Kedokteran. Jadi sesuai, petakan itu semua. Petakan itu. Terus yang ketiga apa tadi? Petakan itu. Terus yang ketiga apa tadi? Apa? Ilma? Eksekusi. Dieksekusi setelah kita menuliskan, harus belajar. Harus tahu strateginya. Gitu. Segala sesuatunya sudah banyak sekali di media internet. Kita lihat slide yang selanjutnya. Apa jadinya jika kita bekerja tidak sesuai dengan tipe kepribadian? Apalagi nih yang ada di gambar ini? Overthinking, capek. Kenapa? Deadline yang numpuk. Bisa jadi dia resign dari pekerjaan yang sekarang karena dia tidak merasa cocok. Wah, pekerjaan ini tidak sesuai nih dengan kepribadian saya. Tes Riasek merupakan tes psikologi yang dapat digunakan untuk mengenal diri serta membantu memperkirakan arah potensi pekerjaan yang cocok untuk seseorang. Ya, tes ini itu dikembangkan oleh ahli psikolog yang bernama John Holland. Selanjutnya, ada 6 tipe kepribadian dari tes Riasek ini. Yang pertama, realistik. Yang kedua, investigatif. Yang ketiga, artistik. 4, sosial. Kelima, enterprising. Keenam,
konvensional. Nah, yang pertama, realistik. Ada gambarnya di sini nih, tipe yang realistik model. Kalau kalian lihat dari gambarnya, dia sedang apa sih? Ngelas, ngebubut. Nah, tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan pekerjaan yang berorientasi terhadap penerapan. Contoh pekerjaannya bisa menjadi operator mesin. Ya, yang kedua menjadi supir truk. Ketiga, petani. Yang keempat, pengawas bangunan. Dia lebih cenderung ke prakteknya, ke lapangannya. Kedua adalah investigatif. Nah, di tipe ini, kamu memiliki kecenderungan untuk bersifat memilih pekerjaan yang bersifat intelektual. Kalau dilihat dari gambarnya, lagi ngapain sih ini? Menganalisis. Gambar seseorang lagi ada di mana nih? Lagi ada di lab. Contoh pekerjaannya, ada ahli fisika, kemudian ada ahli biologi, atau pekerjaan yang berhubungan tentang penelitian. Bisa astronomi, ya, bisa apalagi nih kira-kira? Nah, kalau psikolog di mana ya? Coba kita lihat. Tipe yang ketiga ini adalah artistik. Kalau kamu mendengar kata artistik, berarti dari kata art, seni. Ya, dilihat dari gambar, ini ngapain nih? Sedang melukis. Nah, tipe artistik ini kecenderungannya berhubungan dengan orang lain. Tapi secara tidak langsung. Ya, contoh pekerjaannya bisa pemusik, pencipta lagu, pelukis. Terus yang yang keempat adalah sosial. Tipe ini memiliki kecenderungan bersifat pekerjaan yang membantu orang lain. Kalau tadi artistik berseni, kemudian tidak bertemu langsung dengan orang. Kalau artistik, dia bertemu langsung seperti halnya guru, relawan, konselor, psikolog. Berarti psikolog masuk ke dalam kategori yang mana nih? Sosial, klinik, terapis, dan lain sebagainya. Kemudian tipe yang kelima, enterprising. Kalau tipe yang ini, dilihat dari gambar lagi ngapain sih nih? Lagi ngapain? Lagi presentasi ya? Presentasi. Lagi presentasi. Tipe yang ini tuh menyukai kegiatan membujuk orang lain. Maksudnya gimana sih? Menawarkan. Seperti apa pekerjaannya? Manager. Terus penjual. Penjual kan menawarkan ya. Menawarkan produknya. Berarti dia lebih ke dunia usaha. Kemudian ada lagi. Apa lagi sih? Politikus. Nah, yang sering kalian temui kalau kalian lagi jalan-jalan ke mall. Ada yang suka nawarin nih. Kakak, mobilnya kak. Apa itu? Pekerjaannya di bidang apa dia? Sales, marketing. Ini bagian dari tipe enterprising. Kemudian yang terakhir, konvensional. Kalau konvensional ini dia lebih senang dengan kegiatan verbal, menyenangi bahasa yang tersusun baik secara numerikal atau angka. Pekerjaannya biasanya berhubungan dengan tipe-tipe yang pegawai kantor, pegawai bank, kasir, statistik. Kalau dilihat dari jurusan kalian, karena kalian adalah manajemen perkantoran, arahnya ke yang mana ya? Konvensional, tapi belum tentu tipe kepribadian kalian di konvensional. Begitu, ya. Karena kalian belum tahu tipe kepribadiannya apa sih? Pada bawa HP semua? Bawa. Boleh dibuka dulu handphonenya. Sekarang ada beberapa item pernyataan di situ.
Silahkan kalian baca, silahkan kalian simak satu persatu item ini, kemudian kerjakan. Paham? Paham ya? Namanya nama lengkap ya, khawatir ada nama yang sama depannya, nanti keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Salahun Azhara dan kalian bisa panggil saya Zahra. Nah, saya di sini ingin sedikit memberitahukan hasil dari tes reaksi saya. Jadi, tipe saya adalah C atau Sosial Investigatif Interpretive. Nah, tipe ini adalah mereka yang suka memecahkan masalah kompleks. Ada dua pekerjaan yang cocok nih. Jadi ada psikolog dan untuk opsi lainnya adalah dosen. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Zara. Nah, yang kedua pengen tahu nih Bu yang lain. Tadi udah dari sebelah sini. Ada yang mau dari sini? Boleh, silahkan. Silahkan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Mahmuda. Saya di sini akan mempresentasikan tipe reaksi saya. Tipe reaksi saya adalah konvensional sosial investigatif. Tipe ada beberapa pekerjaan yang cocok untuk tipe ini. Salah satunya pegawai bank dan untuk Karir yang kedua? karir yang kedua adalah pegawai kantor. Ya. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian dapatkan, pilihan karir sudah kalian tentukan. Yang masih bingung alternatif pilihan karir keduanya boleh dipelajari di rumah. Ya, yang sesuai dengan kepribadiannya berdasarkan hasil tes PIASEC. Itu ya. Sebelum Ibu akhiri, ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas? Nanti pertemuan yang kedua nanti kita akan dilaksanakan pada minggu depan ya. Ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Silahkan kalian bisa pulang. Hati-hati di jalan ya.